Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat program dalam bentuk menu. Nah, untuk pilihan menunya sendiri yaitu terdiri dari hitung luas trapesium, pemilihan if, pemilihan switch, hitung mundur angka ganjil, continue and break, go to function, dan keluar. Dimana menu-menu di sini yaitu program-program yang udah pernah dibuat di semester 1 ini. Untuk pembuatan programnya, yang pertama yaitu masukkan prosesor direktifnya. Di sini saya menggunakan include list stream. Terus ada using namespace std, fungsinya yaitu untuk memberitahu compiler bahwa kita akan menjalankan program-program yang ada di sini. Di sini juga ada int result, void cetak, dan int tambah. Nah, int result, void cetak, dan int tambah ini merupakan fungsi untuk menjalankan pilihan nomor 7 yaitu function. Terus ada int min juga di sini untuk memunculkan atau mengeluarkan nilai pada outputnya nanti. Di sini ada kurung kurawal buka, yaitu setiap pembuatan program harus diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Di sini juga ada char lagi, int pilih, int batas, int i, int nilai, string nama, grade, dan keterangan. Di sini juga fungsinya sama untuk memunculkan nilai. Nah, ini untuk menunya saya buat format seperti ini. Untuk judulnya yaitu program akhir semester, ada NIM dan nama saya juga. Di sini juga ada pilihannya, terus ada code, masukkan pilihan Anda 1 sampai 8. Cin pilih. Code di sini fungsinya untuk memunculkan pesan pada output. Pesan yang bertulisan biru ini supaya muncul di outputnya. Terus di sini juga ada cin, itu untuk memasukkan data dari sini. Misal ini dari pilih yang di sini. Nah, nanti di sini masukkan nomor berapa yang akan dijalankan, seperti itu. Terus untuk menjalankan programnya saya menggunakan switch. Format switch sendiri yaitu terdiri dari beberapa case. Nah, yang masing-masing case-nya diakhiri dengan break. Nah, case pertama saya isi dengan hitung luas trapesium, pilihan yang pertama. Di sini ada float tinggi, sisi A, sisi B, dan luas. Fungsinya juga sama untuk memunculkan atau memasukkan data. Nah, di sini ada code masukkan sisi A, cin sisi A, maka nanti masukkan sisi A-nya berapa. Ada masukkan sisi B, masukkan juga sisi B-nya berapa, tingginya berapa. Nah, ini untuk rumus luasnya. Hitung luas trapesium itu rumusnya setengah dikali sisi A ditambah sisi B dikali tinggi, atau bisa juga ditulis sisi A ditambah sisi B dibagi 2 dikali tinggi. Nah, ada code luas trapesium. Nah, maka akan muncul nanti luasnya. Luas yang di sini yaitu nanti akan muncul otomatis sesuai dengan perhitungan dari rumus luasnya sendiri. Terus di sini ada code masih lanjut Y atau T. Dimana kalau misalkan kita memilih Y, maka dia akan balik lagi ke menu. Nah, akan go to menu. Dan jika pilihannya T, maka dia akan keluar. Nah, keluar ke case yang nomor 8. Di sini menu keluarnya ada di case nomor 8. Nah, akan muncul outputnya terima kasih, seperti itu. Terus diakhiri dengan break juga. Terus case nomor 2, case kedua yaitu pemilihan if. Di sini saya if-nya itu untuk menentukan grade sebuah nilai. Ada int nilai juga yaitu untuk memasukkan nanti nilainya berapa. Nah, di sini code masukkan nama. Nah, masukkan namanya siapa. Nah, nama ini supaya bisa dijalankan atau bisa dimasukkan namanya di output. Tadi di atas kita gunakan string nama. Terus ada masukkan nilai. Nah, nanti masukkan nilainya berapa. Di sini jika nilainya lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, grade-nya B. Lebih besar sama dengan 50, grade-nya C. Lebih besar sama dengan 40, grade-nya D. Nah, selain itu grade-nya E. Terus di sini juga ada code, and ini untuk jeda aja. Terus jika grade-nya A, B, atau C, maka keterangannya lulus. Nah, jika di selain A, B, C, maka keterangannya tidak lulus. Terus ada code masukkan Anda mendapat nilai. Di sini nanti akan muncul grade-nya berapa sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Dan
dan dinyatakan keterangan. Keterangan ini mengikuti grade-nya. Kalau misalkan ABC, maka di sini keterangannya lulus, dan jika selain ABC, maka di sini keterangannya tidak lulus. Sama juga masih ada code masih lanjut Y atau T. Jika pilihannya Y, maka balik lagi ke menu dan pilih lagi pilihan yang ingin dijalankan. Nah, jika T, maka dia akan keluar, diakhiri dengan break juga. Case ketiganya yaitu pemilihan switch. Di sini ada INT Jumpes, pembayaran, KEM, Tothar, pesanan. Ini saya singkat aja supaya tidak begitu panjang. Terus di sini saya membuat menu di warung makanan enak. Untuk menu-menunya sendiri terdiri dari ayam bakar, ayam goreng, soto, ikan, tempe, dan tahu, berserta ada harga-harganya juga. Nah, code pesanan. Cin pesanan. Akan muncul pesanan. Nanti masukkan pesanannya berapa. Pesanannya ya mau pesan yang nomor berapa, seperti itu. Terus di sini switch pesanan untuk menjalankan pesanan-pesanan yang ada di sini. Case pertama yaitu ayam bakar. Untuk di sini ada code jumlah pesanan, Cin Jumpes, nanti masukkan jumlah pesanannya berapa. Terus ada Tothar 25.000 dikali Jumpes. 25.000 ini harga dikali jumlah pesanannya berapa, maka di sini akan muncul hasilnya. Nah, untuk di sini juga ada code total harga, maka nanti akan muncul hasil total harganya berapa, yaitu hasil dari Tothar yang ada di sini. Terus code uang pembayaran, Cin pembayaran, masukkan uang pembayaran yang kita kasih ke si penjualnya gitu ibaratnya. Ada kembalian atau tidak. Terus di sini juga ada KEM sama dengan pembayaran dikurangi Tothar, yaitu pembayaran yang di sini dikurangi total harganya berapa, total harga yang harus dibayar. Terus di sini ada break juga. Ya kan, switch itu di setiap case-nya harus diakhiri dengan break. Case 2, 3, 4, 5 juga sama. Tinggal diganti harga-harganya aja sesuai yang ada di menu. Terus di sini juga ada code masih lanjut Y atau T. Masih sama yang di atas. Jika Y, maka dia akan kembali ke menu. Jika T, maka dia akan keluar. Ada case 4, yaitu hitung mundur angka ganjil. Di sini juga ada code masukkan batas. Nanti masukkan batasnya yang ingin dimunculkan angka ganjilnya itu sampai batas keberapa gitu. Sampai batas angka berapa. Terus di sini ada for. Saya menggunakan for. Di sini ada I sama dengan batas titik koma I min. I min di sini karena kita menghitungnya mundur, maka di sininya menggunakan I min. Terus di sini ada if I dibagi 2 tidak sama dengan 0, atau sisa bagi dari I jika dibagi 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0. Karena yang dicari angka ganjil, maka menggunakan ini tidak sama dengan 0, karena setiap angka ganjil jika dibagi 2 itu sisa baginya pasti ada sisa tidak sama dengan 0. Nah, di sini code masih lanjut Y atau T, Cin lagi. Sama seperti yang di atas, tinggal pilih lagi Y atau T. Diakhiri dengan break juga. Terus case kelimanya di sini continue and break. Di sini saya juga menggunakan for. I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, I plus. Ada if jika I sama dengan 5 maka continue, maka nanti angka 5 ini tidak akan dimunculkan, melainkan dia akan langsung melanjutkan ke angka 6-nya, karena angka 5-nya ini kita continue. Terus ada if I sama dengan 15 break, maka jika angkanya sudah mencapai angka 15 dia akan berhenti di angka 15. Terus ada code masih lanjut Y atau T masih sama. Terus di sini juga ada break, diakhiri dengan break. Case ke-6-nya yaitu go to. Ada char loncat. Ini untuk memunculkan pilihan-pilihan dari loncat yang ada di sini. Di sini ada code, apakah ingin loncat angka Y atau T, Cin loncat, masukkan angkanya, masukkan yang dipilih Y atau T-nya. Ada angka 1, 2, 3. If jika
dari loncatnya ini memilih Y, maka dia akan pergi ke loncatan atau langsung ke angka 3 di sini. Angka 2-nya tidak akan dimunculkan, tapi jika pilihannya T, maka dia akan tidak akan maka dia tidak akan loncat, jadi 1, 2, 3-nya ini tetap ada gitu, angka 2-nya tetap muncul seperti itu. Terus di sini ada code masih lanjut ya atau T masih sama-sama yang di atas, diakhiri dengan break juga. Terus case ketujuhnya yaitu function. Tadi kan untuk fungsinya sudah ditaruh di atas ya. Untuk fungsinya di sini ada int result void cetak code belajar function. Nanti ini nanti akan dicetak di outputnya. Nah, ini untuk ininya intb result a ditambah b, atau nanti yang muncul ini hasil a ditambah b, nanti jumlahnya berapa. Di sini ada angka-angkanya, angka 2 ini sebagai A, angka 3-nya ini sebagai B. Maka nanti akan muncul 2 ditambah 3 berapa, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai 4, yang di sini sampai 8 sampai 9. Terus juga ada code masih lanjut ya atau T sama. Di sini diakhiri dengan break juga. Terus yang terakhir case 8. Case 8 ini hanya menu keluar. Jadi kalau misalkan tadi kita pilih T, dia akan langsung ke sini. Dan kalau misalkan kita pilih angka 8 juga dia akan langsung ke sini dan mengeluarkan outputnya yaitu terima kasih. Setelah itu kita run. Nah, setelah di run maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita masukin pilihan yang mau kita jalankan. Misal kita berurutan dari angka 1. Pilih angka 1, kemudian enter, masukkan sisi A. Misal sisi A-nya 12, sisi B-nya 10, tingginya 8. Nah, maka akan muncul luas trapesiumnya 136. Itu akan terhitung sendiri karena tadi sudah ditulis rumusnya. Terus masih lanjut Y atau T, misal kita pilih Y, maka dia akan kembali lagi ke menu dan pilih lagi pilihan yang mau dijalankan lagi. Nomor 2, masukkan nama. Nah, yang tadi namanya apa, misal namanya Susi. Nah, terus masukkan nilainya berapa, misal 90. Nah, maka akan muncul grade-nya A dan dinyatakan lulus. Seperti itu. Pilih lagi, Y lagi. Nomor 3, switch. Di sini masukkan pesanannya mau nomor berapa. Misal kita pesan nomor 3. Nah, jumlah pesanannya berapa? Misal 10. Akan muncul total harga yang harus dibayar. Masukkan uang pembayarannya misal 150.000. Nah, maka akan muncul kembaliannya 30.000 seperti itu. Terus lanjut Y lagi ke nomor 4. Hitung mundur angka ganjil, masukkan batasnya. Di sini berapa? Misal cuman sampai 20. Nah, maka akan muncul 19 sampai angka 1. Lanjut lagi Y ke nomor 5. Nah, di sini angka 5-nya tidak dimunculkan karena tadi angka 5 di continue, maka dia langsung dari angka 4 langsung loncat ke angka 6. Terus berhenti di angka 15 karena tadi kan breaknya di angka 15. Lanjut lagi kita pilih Y, terus ke nomor 6, go to. Nah, apakah ingin loncat angka? Misal iya, maka dia akan muncul 1 dan 3-nya aja, 2-nya nggak ada karena diloncat. Terus di sini pilih lagi Y, nomor 7, function. Nah, maka akan muncul jumlahnya, akan muncul jumlah A ditambah B-nya, yaitu angka di depan sebagai A, angka di belakangnya sebagai B. Lanjut lagi, pilih Y. Nah, ke nomor 8 terakhir, yaitu akan muncul output terima kasih. Atau tadi kalau misalkan kita pilih T di case 1 sampai 7, kita pilihnya T, maka dia juga akan langsung muncul ke output yang ini atau terima kasih yang di sini. Ya, mungkin cukup segitu aja program yang bisa saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.